Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujian, segala kebaikan datangnya dari Allah. Salawat dan salam kita haturkan selalu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik panutan dalam hidup kita, seseorang yang patut untuk kita jadikan sebagai idola, pedoman dalam hidup kita. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ilmu tentang bagaimana cara menghitung nama menggunakan aksara Arab. Jadi orang-orang dulu itu sebelum memberikan nama kepada anak, bertanya-tanya dulu kepada orang yang bisa menghitung itu, dengan harapan mudah-mudahan namanya baik sehingga dapat membahagiakan bagi kedua orang tuanya. Nabi Muhammad SAW berkata, ketika anak kita lahir, maka akikahkanlah dia dan berikanlah nama yang terbaik baginya. Karena nanti di padang mahsyar kita akan dipanggil dengan nama-nama itu. Kalau namanya bagus, alhamdulillah. Dan ada beberapa nama yang memang sunnah untuk diberikan kepada anak. Contohnya memberikan nama Muhammad atau Ahmad di awal nama. Kemudian ada kata Allah atau sifat-sifat yang ada di dalam Asmaul Husna. Misalnya Ustadz Somad, Ustadz Abdul Somad, Abdullah. Jadi itu sunnah, itu bagus untuk diterapkan. Mudah-mudahan apa yang jadi hajat orang tuanya memberi nama dengan nama-nama yang baik dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti tidak ada penyesalan. Karena nama ini sangat mempengaruhi terhadap tingkah laku orang itu. Karena nama juga disebut dengan doa. Maka berikanlah nama-nama yang baik untuk anak-anak kita. Yang saya coba tampilkan di sini adalah cara menghitung aksara Arab dengan versi saya ya. Jadi kalaupun ada perbedaan dengan yang lain, cara menghitungnya ya itulah perbedaan. Jadi di sini saya menyampaikan apa yang saya ketahui saja. Mari kita simak.
Nah, jadi kalaupun ada perbedaan mengenai jumlah dari setiap huruf yang saya paparkan di sini, ya itulah perbedaannya. Jadi ini yang biasa saya pakai. Jadi silahkan bagi yang memakai hitungan saya ini atau tidak ya terserah. Dan saya ingin di sini menampilkan bagaimana cara menghitung nama sesuai dengan yang pernah saya pelajari. Bisa dilihat ini jumlah-jumlahnya. Maka setelah ini tinggal kita menjumlah nama orang tadi. Misalkan saja namanya, mohon maaf ya kalau ada nama yang sama dengan nama yang saya sebutkan ini, hanya sebagai perumpamaan saja. Misalkan Ahmad Saufi. Maka kita ambillah satu-satu hurufnya. Biasanya ada juga orang yang tidak menghitung huruf mati, seperti H ini mati, huruf mati, barisnya sukun. Waw ini mati, maka tidak dihitung. Kalau saya sih tetap dihitung, karena itu masuk dalam pelafalan penyebutan nama orang itu. Jadi saya tetap menganggap itu masuk. Untuk yang pertama A1, H Ahmad, H5. Kemudian mim 4, dal 4, Ahmad. Kemudian Saufi, sin 12, waw 6, fa 4. Kita jumlah dulu. 14 untuk Ahmad. Dua untuk Saufi. Kita tambah. Baik, kita lanjut. Kita hapus dulu untuk melanjutkan penjelasannya. Hasilnya tadi 36. Untuk menentukan karakter orang ini berkarakter yang bagaimana, mari kita rincikan nama-nama binatang dari 1 sampai 12. Yang pertama tikus. Yang kedua sapi. Yang ketiga harimau. Yang keempat kancil. Yang kelima naga. Yang keenam ular lidi. Yang ketujuh kambing.
ke-9. Yang ke-9 monyet, 10 ayam, 11 anjing, dan yang 12 babi. Setiap karakter yang ada memiliki sifat yang baik dan yang tidak baik. Jadi selalu ada kekurangan dan kelebihannya. Begitu juga manusia ada kekurangan dan kelebihannya. Tetapi bagaimana sikap orang itu untuk berupaya untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik. Semua kita mungkin punya kekurangan. Tapi kekurangan itu tidaklah harus didiamkan. Kita harus berupaya agar memperbaiki kekurangan kita itu. Jangan seperti jalan di tempat seperti itu saja. Jadi, sifat-sifat yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai karakter-karakter binatang ini sebenarnya belum tentu seperti itu. Cuman bawaan watak dasar orang itu ya seperti itu. Akan tetapi kalau orang itu mau berusaha memperbaiki dirinya, maka kejelekan dari sifat binatang yang ada ini insya Allah akan hilang. Asal mau berusaha merubahnya. Baiklah, saya akan sebutkan bagaimana sih gambaran sikap dari gambaran beberapa hewan ini. Yang pertama itu tikus. Tikus ini orangnya suka mengoleksi barang, suka mengumpulkan barang. Bahasa kampungnya itu pengacaran. Bila melihat ini rasa mau memiliki juga. Ya, sisi baiknya suka ngumpulkan barang lah yang bagus-bagus gitu. Akan tetapi sisi buruknya adalah yang namanya tikus ini, mungkin kalian pernah mendengar yang namanya politikus ya. Tikus ini adalah seorang kolektor yang bisa mengambil barang orang lain. Itu sifatnya yang harus diwaspadai orang yang memiliki hitungan nama tikus ini. Karena dulu pernah saya kehilangan, bukan saya sih, teman di suatu rumah. Karena kami waktu itu tugas. Ternyata ada salah satu di antara orang di rumah itu yang hitungannya kena binatang tikus. Ada yang kehilangan barang waktu itu, lumayan mahal barangnya. Ya dicurigai lah. Tapi untuk menuduh karena tidak ada bukti ya tidak bisa apa-apa. Cuman dari karakter nama kita pun tahu. Dan memang ternyata memang orang itu yang dicurigai di rumah itu. Tidak lama karena merasa mungkin terpojokkan, akhirnya diam-diam ternyata ada yang mengembalikan barang teman yang hilang tadi di pojokan. Tidak ngaku secara berhadapan, tapi dikembalikan secara sembunyi-sembunyi. Kemudian yang kedua, sapi. Sapi ini adalah tipe pekerja yang berhasil. Insya Allah apa saja usahanya, kalau dia sungguh-sungguh mengerjakannya, berhasil. Dan sebenarnya kita pun seperti itu, kalau kita sungguh-sungguh ya akan berhasil. Maksudnya karakteristik sapi ini, ya pertama dulu badannya besar. Karena bagaimana karakter gambaran sapi itu. Tikus itu, mohon maaf, kita membicarakan fisik. Tikus itu ya kecil ya.
biasanya yang bernama dengan karakter tikus ini orangnya memang gitu-gitu, kecil, agak kurusan. Kalau sapi ini biasanya orangnya itu agak besar. Nah, kemudian harimau. Harimau ini sisi yang tidak baiknya adalah seorang pemarah. Dipancing sedikit aja marah. Akan tetapi kembali lagi, kalau dia bisa mengatasi bawaan dirinya, watak dirinya yang pemarah, menjadi pemurah, tidak pemarah lagi, bisa, asal dia mau berusaha. Tergantung bagaimana ilmunya, wawasannya, dan pengalaman hidupnya, karena itu yang bisa merubah karakter orang. Sisi baiknya harimau ini adalah pelindung terhadap keluarga. Jadi kalau sesuatu itu bersangkutan dengan keluarga, bisa marah ini orang ini. Penyayang lah terhadap keluarga orang ini. Perhatian terhadap keluarga. Sisi baiknya. Kemudian kancil. Kita tahu binatang kancil. Kancil ini adalah binatang yang cerdik. Binatang yang cerdik. Sisi baiknya dia mudah nerima ilmu. Seperti pendapatan sekali terhadap ilmu itu mudah sekali diterimanya ilmu. Akan tetapi sisi yang tidak baiknya adalah dia bisa mengakal, ya, mengakalin orang. Karena dia cerdas, dia juga bisa ngakalin orang. Tapi belum tentu seperti itu. Ini watak dasar orang itu. Tapi kalau dia berusaha dari hari ke hari merubah sikap itu, berubah. Insya Allah dengan izin Allah. Yang kelima, naga. Naga ini adalah binatang yang sangat berkarismatik. Punya karisma orang itu. Punya bakat untuk jadi pemimpin. Wawasannya luas. Penampilannya bagus. Berpakaiannya bagus. Gitu. Cocok jadi pemimpin naga ini. Karena saya beberapa kali menghitung nama orang yang jadi pemimpin ketua-ketua. Di manakah? Itu identik dengan nama yang namanya naga ini. Memang bawaan jiwanya karisma itu. Karisma itu agak sulit didapat ya, karena bawaan diri. Kalau wibawa itu masih bisa dilatih. Kalau karisma ini sepertinya memang anugerah Allah yang Allah kasih gitu. Tapi kalau kita berusaha dan berdoa, kalau Allah mau ngasih ya dapat. Contohnya Nabi Muhammad SAW yang memiliki hitungan nama naga ini. Sangat berpengaruh ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena beliau memiliki hitungan naga. Kemudian ular lidi. Ular lidi ini orangnya mudah bergaul, bisa berpenampilan, kepercayaan dirinya baik, intinya nyaman, enaklah didekatin untuk dijadikan teman. Sebenarnya naga sama ular nih satu keturunan aja, jadi agak mirip sebenarnya. Cuman kalau mau lebih baguskan, lebih bagus yang ini. Akan tetapi lagi kalau naga ini tidak berupaya meningkatkan potensi dirinya, tetap ya tidak akan maju.
Jadi meskipun nama hitungannya bagus, tapi dia tidak berupaya untuk menjadi diri yang baik, tetap tidak baik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum apabila dia tidak berusaha untuk merubahnya dengan dirinya sendiri. Berusaha. Kemudian kambing. Kambing ini binatang yang mohon maaf pemalas. Makanya sering kita mendengar kata, bau kambing, bau kambing. Maksudnya pemalas, untuk mandi aja malas. Jadi mohon maaf, sekali bukannya saya ingin apa-apa, kalau nanti kita mencari pasangan, bagi yang muda-muda nih yang belum kawin, kalau mendapati orang itu binatangnya kena kambing, daripada nyesal, baik cari yang lain dah. Karena nanti yang susahnya kita juga. Karena dalam rumah tangga itu kita harus membagi peran. Yang satu perannya ini, yang satu yang ini. Memang sih dalam Islam itu sebenarnya hak-hak di rumah tangga itu suami yang punya semuanya. Tidak ada kewajiban istri itu mencuci baju, tidak ada. Bersih-bersih rumah itu tidak ada. Semuanya itu dibebankan kepada suaminya. Karena dia bersedia menikahi, maka maksudnya bersedia menanggung semua kebutuhan istrinya. Tapi kata Imam Syafi'i, supaya menjalin kehidupan yang harmonis, maka dibagilah tugas di dalam rumah tangga itu. Nah, misalnya sang suami cari uang, kerja, sang istri di rumah, jaga anak, bersih-bersih rumah, supaya terjalin keharmonisan di dalam rumah tangga itu. Jadi sebenarnya tugas istri itu cuma satu, melayani hal biologis suami. Hanya itu sebenarnya kewajibannya. Kalaupun yang lain mau dikerjakan, itu maka nilai lebih, pahala buat dia lebih. Karena membahagiakan suami itu mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8, kuda. Kuda ini kita tahu sendiri, kuda ini larinya kencang. Berarti karakter orang yang memiliki hitungan kuda ini orang yang suka jalan. Seorang yang penjalan. Biasanya kalau penjalan ini agak sulit diatur karena egoisnya besar. Keinginannya untuk jalan aja. Sehingga lupa dengan orang-orang yang ada di rumah. Itu biasanya binatang kuda seperti itu. Tapi ada sisi baiknya. Kalau dia kuda penjalan tadi ke tempat-tempat majelis ilmu, masjid, pokoknya tempat-tempat yang baik lah, maka kuda ini jadi nilai yang baik. Tetapi kalau jalan-jalannya ke tempat yang tidak baik, nah ini, karena beberapa kali sudah saya menangani orang yang kena binatang kuda ini memang sulit diatur. Dan banyak curiganya sebenarnya kalau orang ini sering jalan, itu banyak godaan di jalan. Ya mudah-mudahan kita terbebas daripada pasangan yang tidak bertanggung jawab, tidak peduli dengan orang yang ada di rumah, asik membawa diri sendiri aja. Jangan sampai seperti itu. Kemudian yang ke-9, monyet. Kita tahu monyet ini adalah binatang yang suka menipu. Kita tahu dari cerita-cerita dongeng-dongeng itu memang karakteristik monyet itu pembohong, penipu. Memang dalam hal-hal yang lain
dia itu bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi ada sisi positifnya orang monyet ini. Monyet ini kalau bekerja itu sungguh-sungguh. Cuman terkadang bisa menipu, itu yang tidak baiknya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada lisan yang suka berbohong. Kemudian yang ke-10 ayam. Ayam ini sangat bagus. Kita tahu ayam itu pagi-pagi sudah berkokok. Maksudnya orang ini rajinan. Giat bekerja iya. Dan bagus. Kalau ada perempuan yang kena binatang ini, bagus sekali dah untuk diambil istri. Karena tidak akan mengecewakan lah. Maksudnya enak untuk dipandang ya. Karena ayam ini kan cepat bangun, maksudnya cepat mencari rezeki. Karena memang waktu pagi itu adalah waktu yang sangat berberkah. Barang siapa yang bangun tidur kesiangan, maka berkah hari itunya dia tidak mendapatkannya. Karena berkah itu ada di waktu pagi. Udaranya segar, pintu rezeki dibukakan oleh Allah seluas-luasnya. Tapi kalau sekali dua kali yang tidak sengaja ya tidak apa-apa. Ini rutin semingguan bangun melayur terus, hilang berkah hidupnya ya. Kemudian yang ke-11 anjing. Anjing ini jangan dikira tidak baik, bagus. Kita tahu anjing ini suka menggonggong ya. Au, au. Dari beberapa kali saya meninjau orang dengan nama yang kena anjing ini, ternyata seorang pendakwah. Karena ngaung-ngaung tadi, karakteristiknya itu suka berbicara. Bisa jadi orang itu seorang muadzin, seorang pendakwah gitu. Tapi mohon maaf, sisi yang tidak baiknya adalah suka menggoda perempuan. Itu sisi yang tidak baiknya. Menggonggong-gonggong. Jadi kalau ada perempuan yang lewat mungkin bakal dia sapa. Nah, kenalan dong. Nah, itu. Akan tetapi kalau dia bisa mengatasi sisi yang tidak baiknya, maka baik aja lagi. Nah, tergantung diri masing-masing. Kemudian yang terakhir babi. Babi ini kita tahu binatang yang jorok ya. Tapi tadi ada kelebihan dan ada kekurangan dari setiap binatang yang ada ini. Babi ini kalau kita lihat, dia itu makan apapun jadi. Bahkan katanya di kandang babi itu dia makan kotoran sendiri pun mau. Dan berkeliling di peceren ya. Pokoknya yang kotor-kotor gitulah. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya babi ini adalah binatang yang bekerja apapun mau. Orangnya kuat bekerja. Tidak pandang mau kerja ini, mau kerja itu, siap. Jadi orang ini termasuk orang yang bisa diandalkan biasanya babi ini. Bisa diandalkan. Kuat orangnya. Akan tetapi sisi buruknya adalah kalau dia tidak bisa mengatasi watak bawaan yang tidak baik ini,
Dia tidak memandang lagi mau makan yang haram atau yang halal. Makan terus, nah gitu nah. Makan terus. Itu karakter yang agak sulit dibuang bagi binatang ini. Tapi kalau dia mau mengatasinya, insya Allah bisa. Jadi ini pun hanya hitungan nama. Tidak mutlak orang itu seperti itu. Jadi kalau ada hitungan orang yang tidak bagus, tidak perlulah kita sebut-sebut tidak bagus. Belum tentu seperti itu, karena ini hanyalah hitungan. Tetapi beberapa kali saya menghitung nama dan tepat seperti yang saya sebutkan kepada orang itu. Nah, jadi babi ini bagusnya adalah dia mau bekerja apa saja, tidak jadi masalah. Sebenarnya saya curiga nih bahwasanya orang ini kena binatang ini. Kenapa seperti itu? Karena hitungannya seperti ini. Ada 12 hewan ini. Apabila orang itu kena hitungannya 11, seperti yang di awal tadi kita menghitung hitungannya 11, maka dia langsung kena anjing. Jadi untuk bilangan-bilangan yang hitungannya pas, misalnya namanya pendek, lalu kena binatang kuda nomor 8 kena hitungannya, maka ini bisa dikatakan binatang kuda yang bakurung. Kuda bakurung itu maksudnya nyaman sedikit, lebih enak untuk diatur orang itu. Karena kan kuda tadi kan egoisnya besar. Tapi kalau dia kena langsung hitungannya dengan 8, kalau ini kan 36, langsung kena ini, maka kuda bakurung. Insya Allah orangnya mudah diatur, tidak sulit. Tetapi kalau hitungannya panjang seperti ini, bahkan saya pun panjang, saya 50-an hitungannya, perlu dikurang. Bagaimana cara menguranginya? 12 dikalikan berapa jumlah itu. Misalnya orang tadi kena 25 hitungan namanya yang selengkapnya tadi, maka tidak ada di sini angka 25, maka kita kurang berapa tergantung. 12 ditambah 12 24. Nah, baru bisa kita kurangi. Maka 25 dikurang 24 menjadi 1. Nah, inilah karakter dia. Yang kena jumlah 25 adalah karakternya 1 atau tikus. Kalau ternyata lebih panjang lagi, misalnya nih seperti ini 36, maka ditambahkan lagi 12-nya dikali 3. 12 dikali 3 hasilnya 36. Nah, kalau 36 dikurang 36, maka habis 0. Maka kita pakai yang tadi. Karena 36 dikurang 36 0, tidak ada. Jadi kita pakai yang tadi, berarti 12 kali 2. Berarti 24. 36 dikurang 24 sama dengan 12, berarti binatang babi. Tapi sekali lagi jangan langsung kita vonis orang ini tidak baik. Belum tentu seperti itu. Tergantung pembawaan dirinya. Cuman ya karakternya seperti itu. Dia kuat bekerja, rajinan bekerja. Akan tetapi sisi buruknya ya tadi,
barangkali dari penyampaian ini bisa dipahami. Mohon maaf kalau penjelasannya agak ribet, sulit untuk dipahami. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Ini saya tujukan kenapa barangkali ada yang bertanya-tanya, mungkin pernah mendengar, oh aksara Arab tuh begini. Dan inilah saya tampilkan bagaimana proses perhitungan nama dari aksara Arab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.